Giliran Jenderal Kopassus ultimatum Hercules. Mantan preman Tanah Abang ini ya, sekarang menjadi ketua GRIB. Jadi Jenderal Kopassus ini mengatakan kepada Hercules bahwa mata nggak ada, tangan buntung, harusnya sadar diri katanya. Jadi buntut dari Hercules ini menghina Sutioso ya, dan menghina Jenderal Trisutrisno ya. Jenderal Kopassus Bintang 3 Letjen TNI Yayat Sudrajat memberi ultimatum ke Hercules. Letjen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat merespon terkait kasus Hercules dan Gatot Nurmantio ya. Ya kabarnya Gatot Nurmantio terakhir kali begitu keras pernyataannya ya kepada Hercules ya. Begitu senior atau sesepuh TNI dihina seperti itu, menurut saya itu sudah penghinaan. Dibilang mulutnya sudah bau tanah. Sekarang apa yang sudah dilakukan Hercules dan si gendut botak itu untuk negara? Kata Yayat Sudrajat. Yang ada dia adalah sampah masyarakat. Yang ada di membela yang bayar katanya. Untuk mencari duit dengan melakukan penekanan kepada rakyat. Kita tahulah tambahnya. Dalam responnya, ia mengaku setuju dengan Sutioso bahwa permasalahan ormas harus dievaluasi kembali. Karena itu sebenarnya premanisme, maaf untuk ormas yang baik, semua orang tahu si Hercules itu preman. Menurut dia hebat seperti itu, menurut saya nggak hebat. Balik ke kampungnya aja takut. Dia minta tolong saya, tuturnya. Terkait Hercules, ia mengaku murka dengan pernyataan yang menghina Purnawirawan TNI ya. Sebenarnya dada ini pengen meledak dengan omongan dia, nggak tahu diri katanya. Hercules ini apa dia? Harusnya balik dia ke timur-timur sana. Apa yang sudah dia berikan ke bangsa dan negara Indonesia? Nggak ada katanya. Kalau kata orang Jawa Barat, nah, ngan ngabulatuk hungkul. Artinya ngomong aja alias omon-omon ya kalau bahasa Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ia menyindir dengan menyebut Hercules saat ini merasa hebat karena memiliki ormas yang besar yaitu GRIB ya. Harusnya ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar. Dia itu iblis berwujud manusia, ucapnya. Waduh. Apa yang dia lakukan? Nggak ada katanya. Saya yakin masyarakat kalau Hercules game over. Tenang katanya kalau masyarakat game over katanya. Mending kalau ditembak dia kebal peluru, dibacok dia nggak mempan. Itu matanya aja dia udah nggak ada. Waduh. Tangannya juga udah kena katanya. Harusnya sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Harusnya itu diingatkan oleh Yang Maha Esa biar lu sadar. Datang lagi si botak itu bela Hercules terangnya. Si botak yang dia maksud ini siapa ya? Coba ada yang tahu silahkan komen ya. Nah ini berikut cuplikan videonya ya. Kita saksikan ya. Apa yang dia lakukan? Introspeksi diri. Apa yang sudah dia lakukan untuk negara dan bangsa? Bandingkan dengan prajurit TNI yang gugur di medan operasi. Termasuk jangan salah, Pak Gatot lah yang menginisiasi pembebasan sandera di Filipina. Jadi saya waktu itu kabais. Dan saya mohon maaf ya. Itu Pak Gatot itu diam gitu loh. Tetapi dia operasi untuk kepentingan bangsa dan negara sampai tuntas. Sampai sekarang tidak ada lagi perampokan atau penculikan lagi. Dia pegang itu Nur Missouri. Jadi beliau tidak perlu istilahnya gembar-gembor, tetapi dia lakukan apa yang harus dia lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini mohon maaf ini iblis-iblis yang berwujud manusia ini ngomong seenaknya aja. Terus saya panas itu lihatnya itu. Bagaimana dia menghina mantan Panglima TNI. Kemudian juga Pak Sutioso baret merah. Itu si Hercules itu diselamatkan. Harusnya dia sadar
bahwa dia bukan saja bau tanah, dia itu hampir dikubur gitu loh. Dan dia apa istilahnya diselamatkan kemudian dirawat di RSPAD. Ya. Di RSPAD. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan sekarang? Merasa sudah hebat, paling hebat. Nah, apa sih? Apa memang dia kepalanya kalau ditembak nggak mati dia? Mati dia. Ya punten ya. Karena dia ngomong kasar, jadi saya juga harus ngomong kasar gitu loh. Saya rasanya mendidih. Sebenarnya bukan hanya Pak Gatot yang marah melihat istilahnya sesepuh TNI, mulai dari Patri kemudian dan Wetowo, mantan kepala staf angkatan ada semua di situ. Well, bagaimana menurut Anda? Apakah premanisme ini ya, ormas-ormas, premanisme berkedok ormas atau apapun itu yang bisa merugikan masyarakat atau bisa mengancam kedaulatan negara? Tentunya kita sepakat perlu diberantas ya. Atau Anda punya pendapat lain? Silahkan komentar di bawah. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, share, or komen. Ikuti terus info-info selanjutnya. Terima kasih bagi Anda yang selalu setia menonton channel ini. Gus Adi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!